Orang-orang yang mati menghadap Allah amat sangat ingin berada di bulan ini. Mereka ingin beramal soleh, tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena hidup hanya sekali untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Orang yang sampai ke bulan Ramadan ini tidak merasa Ramadan ini nikmat, karena tahun lalu dia hidup, tahun ini dia hidup. Tapi jika kita memejamkan mata, berapa tetangga, kawan atau keluarga yang tahun lalu ada, baru beberapa hari yang lalu meninggalkan kita, mereka amat sangat ingin berada di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah rahimakumullah. Fisik tubuh manusia yang terdiri dari zahir dan batin, Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha, ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian kepada seluruh manusia. Ketika itu belum lagi ada darah, belum ada lagi daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada fisik. Yang ada hanyalah roh. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan. Tapi kemudian ketika roh masuk ke dalam jasad, maka muncul sesuatu yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa adalah keinginan-keinginan, nafsu artinya jiwa manusia. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, kebutuhan biologis, keinginan untuk disanjung, dipuji, dipuja. Maka ketika roh yang belum ada sifat kotor, darah najis, belum ada sifat jahat, bertemu dengan jasad, ada kalanya jasad mengalahkan roh, maka dia menjadi jahat, menjadi kotor. Kemudian manusia diingatkan, setiap hari dia diingatkan, pada waktu subuh diserahkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian zuhur diingatkan lagi. Lalu dia yang memiliki rasa bangga, angkuh, sombong, diingatkan bahwa yang besar itu hanya Allah. Allahu Akbar. Di waktu asar penyakit yang kumat lagi, maka diingatkan lagi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tenggelam matahari datang lagi, hawa nafsu itu mengatakan, kaulah yang paling suci, kau yang paling hebat. Maka pada waktu maghrib, keningnya ditempelkan ke lantai, ke tapak kaki diinjak-injak, dikatakan, aku tidak apa-apa, yang tinggi yang suci hanya engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebelum gelap malam sempurna, sebelum mata terpejam, datang lagi hawa nafsu itu berbisik. Pada waktu tengah malam, walaupun tidak diwajibkan, karena kalau diwajibkan pasti memberatkan umat ini, dia diperintahkan untuk bangun sebagai amal tambahan, wa minal laili fatahajjat, lawan tidurmu, lawan kantukmu, untuk amal tambahan. Mudah-mudahan kalau kau bangun bersimpuh meminta ampun kepada Allah, ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Tapi waktu sehari semalam ini singkat,
Maka dibuat lagi pelatihan yang lebih panjang. Bulan itu bernama bulan Ramadan. Sesingkat-singkatnya 29 hari, sepanjang-panjangnya 30 hari. Tidak mungkin 28 dan tidak pula 31. Inilah mengingatkan kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, Imam Malik bin Anas yang meninggal tahun 179 Hijriah, gurunya Imam Syafi'i, beliau menulis kitab Al-Muwatta. Semua orang datang ke kota Madinah Al-Munawwarah ingin mendapatkan hadis yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad bersambung. Tapi pada bulan suci Ramadan, kitab Al-Muwatta ditutup. Beliau lebih banyak menghatamkan Al-Quran, bermesra dengan Al-Quran, berdua-duaan dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Imam Bukhari, beliau juga menghatamkan Al-Quran, memperbanyak waktu untuk menghatamkan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan ini adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, kami turunkan dia di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu, kami turunkan fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaannya itu tidak berakhir dengan setelah lengkapnya Al-Quran. Walaupun Al-Quran sesempurna apapun, kemuliaannya tetap akan ada sampai hari kiamat. Kita tidak tahu apakah tadi malam pertama, malam kedua, ketiga, malam 21, 25. Kita isi saja dari malam pertama hingga malam ke-29. Kalau kebetulan Ramadan itu 30 malam, lengkapkan semuanya. Jangan ada satu malam kosong dari membaca Al-Quran. Itulah mengapa mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarwih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Sudah berapa malam Ramadan berlanjut? Berapa juz yang kita baca dalam sholat? Berapa juz yang sudah kita dapatkan di luar sholat? Apakah tangan kita lebih banyak membaca handphone daripada membuka lembaran Al-Quran? Apakah mata kita lebih lama menatap layar televisi, layar HP daripada membaca Al-Quran? Tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Orang-orang yang mati menghadap Allah amat sangat ingin berada di bulan ini. Mereka ingin beramal soleh, tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Karena hidup hanya sekali untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Orang yang sampai ke bulan Ramadan ini tidak merasa Ramadan ini nikmat, karena tahun lalu dia hidup, tahun ini dia hidup. Tapi jika kita memejamkan mata, berapa tetangga, kawan atau keluarga yang tahun lalu ada, baru beberapa hari yang lalu meninggalkan kita, mereka amat sangat ingin berada di bulan ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin kedudukannya di hadapan Allah, tapi dia ingin berada di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah aku keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Nabi Muhammad yang dijamin masuk syurga, orang yang memberikan syafaat, pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, seluruh makhluk dialah pemimpin. Ia ingin berada di bulan ini. Tapi aneh namun nyata, ada orang-orang yang diberikan nafas hingga bulan ini, hidupnya sehat, tidak kurang satu apapun nikmat, tapi tak ada rasa syukur, bersyukur atas usia yang dititipkan Allah. Roh masih bersemayam dalam jasad, jantung masih berdetak, nafas masih berhembus. Syukur yang banyak, mulut memperbanyak istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demi Allah, inilah istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku beristighfar meminta ampun kepada Allah 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar 100 kali sehari semalam. Berapa istighfar kita? Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling afdal beristighfar adalah pada waktu sahur. Selesai makan sahur, menunggu azan subuh berkumandang, sempat-sempatkan sholat tahajud. Masih ada waktu sedetik sebelum azan subuh berkumandang, waktu tahajud masih terbuka lapang, sempat-sempatkan membaca istighfar. Perbanyak membaca istighfar.
Istighfar yang paling tua adalah istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam, manusia ini adalah orang yang silap salah, yang berdosa. Maka sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat, menyadari silap salah dosanya, meminta ampun kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, maka kita jadikan Ramadan ini seakan-akan terakhir. Tidak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Jadikan malam Ramadan ini adalah malam terakhir. Kalau besok pagi kita hidup, kita dapat menambah kebaikan. Jadikan hari ini adalah Jumat terakhir. Kalau sampai Jumat depan Allah masih memberkahi hidup, berarti kita masih diizinkan untuk beramal. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan kita diajak untuk merasakan rasa lapar. Rasa lapar tak dapat didefinisikan dengan kata-kata. Rasa lapar yang dirasakan oleh manusia. Seminar internasional membahas tentang kelaparan dunia tak menghasilkan apa-apa, karena narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang. Orang kenyang tidak bisa berbicara tentang kelaparan. Puasa bukan menggeser jam makan. Sarapan pagi dipercepat menjadi jam 4. Makan malam dipercepat menjadi 6.30. Makan siang dihilangkan. Kalau hanya sekedar tidak makan, ayam mengeram pun tidak makan. Kalau hanya sekedar tidak makan, maka ular pun setelah makan banyak, dia berhenti untuk makan beberapa saat untuk berganti kulit. Tapi orang yang sempurna iman dan takwanya kepada Allah, dia mengambil iktibar, pelajaran. Ada tetangga yang juga terdiri dari kulit, darah, usus, lambung, jantung. Mereka juga lapar. Lapar kita ada batasnya. Azan maghrib, makanan minuman masuk ke dalam perut tanpa batas. Tapi hari ini mereka lapar. Nanti malam mereka lapar, esok juga lapar. Orang beriman tidak diukur berapa kali dia ke kota suci Mekah untuk tawaf, sa'i, haji dan umrah. Orang beriman tidak diukur berapa lama keningnya menempel ke lantai bersimpuh kepada Allah. Orang mukmin akan dinilai dia tidak akan tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Selalu disampaikan tentang seorang perempuan yang nakal, yang jahat, pelaku dosa. Tak sampai hatinya melihat seekor anjing kelaparan, kehausan. Lalu perempuan itu mengambil air dari dalam sumur dengan sepatu bootnya yang kotor, yang bau. Perempuan nakal, jahat, kotor, najis. Sepatunya kotor, bau binatang. Yang mau diberi minum juga adalah binatang najis mughalladzah. Air liurnya kalau sempat tersentuh menetes, mesti dibasuh dengan 7 kali air, 1 kali dengan tanah. Begitu kotor, begitu najisnya. Tapi ada kelembutan hati. Itulah ajaran Islam. Allah suka kita bersikap lembut. Sikap lembut itu mesti diasah dengan rasa, mesti dirasakan dengan perasaan yang halus, dan perasaan itu diperhalus selama 29 sampai 30 hari. Kalau lapar hanya baru menyentuh lambung, maka makanan berbuka puasa akan tinggi membumbung. Tapi kalau lapar sudah menyentuh jantung, maka ringan tangan berbagi. Tidak lagi berpikir berlama-lama. Matikan akalmu, hentikan pikiranmu. Kalau aku berbagi, aku dapat apa? Kalau aku berbagi nanti bagaimana? Kalau aku berbagi apa untungnya? Kalau masih berpikir, belumlah berhasil. Berpikir adalah akal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati apa? Kalau umur ini berakhir, yang akan kita bawa menghadap Allah. Berapa lama kita di sini? Apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Bekal iman dan takwa. Kalau tetap, hadirin rahimakumullah, semoga Ramadan ini kita dapat beramal lebih banyak dari Ramadan sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.